Alenka, tanah yang berkilau bagai surga di bumi. Kota penuh istana megah, wimana yang melayang di langit, dan rakyat yang hidup makmur. Di balik kejayaan itu, ada satu nama yang tak bisa dilupakan, yaitu Rahwana. Namun pertanyaannya, siapakah dia sebenarnya? Seorang penguasa lalim atau seorang raja besar yang kisahnya telah disalahpahami? Nama Rahwana selalu diingat karena satu peristiwa, penculikan Sita. Sejarawan, pujangga, hingga kitab-kitab suci menggambarkannya sebagai puncak dari keserakahan seorang raja raksasa. Tapi bagaimana mungkin di detik-detik terakhir nafasnya, Rama justru meminta Elasmana untuk mendekati Rawana dan meminta ajaran darinya yang dikenal sebagai Rahwana Gita. Namun, ada sisi lain yang paling menarik dari penculikan Dewi Sita. Rahwana adalah suami yang luar biasa setia kepada Mandodari, istrinya. Cinta mereka begitu dalam hingga Mandodari, meski tahu suaminya akan hancur dalam perang melawan Rama, tetap bertahan di sisinya. Jika Rahwana benar setia kepada Mandodari sepanjang hidupnya, mengapa ia justru dikenang karena menculik Sita? Apakah cinta sejatinya hanya milik satu perempuan, atau benarkah ada alasan lain di balik tindakannya? Mungkin ada rahasia besar di balik kisah Rahwana yang sengaja disembunyikan. Bagi sebagian orang, Rahwana adalah raksasa kejam. Bagi yang lain, ia seorang filsuf, pemuja setia Dewa Siwa, bahkan seorang yang ahli Ayurveda dan astrologi. Rahwana mungkin bahkan raja teragung yang pernah memerintah dunia. Karena begitu kita membuka pintu ini, kita akan menapaki lorong-lorong istana purba, menyingkap senjata-senjata kosmik, dan menyusuri rahasia yang hingga kini masih bergaung dalam sastra-sastra kuno di India dan Sri Lanka. Jauh sebelum gedung-gedung menjulang dan satelit menembus langit, telah ada kota-kota yang dipahat di punggung gunung dengan lorong berlapis kristal dan atap menjulang bagaikan cahaya surga. Itulah Lanka, bukan karya tangan manusia, melainkan hasil rancangan para arsitek gaib, bangsa Maya. Legenda berkata, Lanka dibangun dengan geometri sempurna, terapung di atas samudra, dengan fondasi sejajar bintang-bintang. Di bawahnya tersembunyi pustaka bawah tanah, saluran energi, dan senjata wimana yang diletakkan di balik air terjun. Ini bukan kerajaan biasa, ini adalah benteng kosmik. Namun apa yang terjadi bila seorang raja yang memegang kuasa demikian jatuh hati pada wanita yang keliru? Penculikan Dewi Sita bukanlah sekadar kisah cinta. Itulah percikan api yang menyalakan perang besar yang pernah dicatat dunia. Kisah Ramayana menyebut Rahwana menculik Sita kala Rama lengah, tetapi teks-teks Sri Lanka menuturkan lain. Sita dibawa ke Taman Ashoka Vatika, bukan penjara, melainkan taman yang indah. Ia dilayani, ia dijaga, bukan dirantai. Disediakan taman bunga, bukan sel tahanan. Banyak sastra kuno mengatakan, Rahwana tak pernah menyentuhnya, tak pernah memaksanya. Ia hanya menunggu, berharap hati Sita berbalik. Namun Rama bukanlah manusia biasa. Ia adalah titisan Dewa Wisnu, dan yang menyusul bukan sekadar penyelamatan. Itu adalah pralaya kiamat kecil di bumi. Langit menghitam, samudra terbelah, dua raksasa takdir bersiap berperang. Rama dituntun oleh takdirnya, sedangkan Rahwana digerakkan oleh kehormatan. Pertempuran itu bukan hanya antar manusia. Ia melibatkan para dewa, awatara, dan pasukan wanara.
Hanuman, putra Dewa Bayu, melompati samudra dalam sekali lompatan. Laksmana bertempur melawan Indrajit, putra Rahwana, yang mampu menghilang, memanggil ular gaib, bahkan menunda kematian. Dan Rahwana sendiri turun ke medan laga dalam kereta yang diberkati Dewa Siwa, mengangkat senjata yang mampu meretakkan gunung. Ini bukan sekedar dongeng, ini adalah perang pemusnahan. Dan setiap kali Rahwana tumbang, ia bangkit kembali. Satu kepala terpenggal, yang lain meraung menggantikannya. Namun di balik amarahnya, tersimpan rahasia yang tak disangka, bahkan oleh Rama. Mereka menyebutnya Ashura, bahkan iblis. Namun Rahwana juga seorang sarjana, seorang anak yang lahir dari ayah seorang Brahmana. Dia adalah pandita, seorang Bhakta Siwa, seorang penyair yang mencipta sloka demi sloka mantra, seorang penguasa Weda. Ia menciptakan alat musik, menulis kitab tentang pengobatan dan alkimia. Dia menguasai ilmu Ayurveda. Istana Rahwana diyakini menyimpan Pushpaka Wimana, mesin terbang yang mampu menembus dunia. Ia tidak hanya menaklukkan kerajaan, ia menguasai ilmu langit dan neraka. Beberapa percaya, ia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Sebuah penyelarasan kosmik menciptakan sebuah gerbang portal antar dimensi. Dan kedatangan Rama kemudian menghentikan segalanya. Namun bahkan dewa pun tidak bisa menang tanpa korban. Karena untuk mengalahkan Rahwana, Rama harus melanggar setiap aturan. Pertempuran terakhir berlangsung 7 hari. Langit menurunkan hujan api, langka terbakar, Rahwana berdiri sendirian. Dan yang pada akhirnya, bukan kekuatan yang membunuhnya, melainkan senjata yang ditempa para dewa, yaitu Brahmastra. Satu panah, satu doa, satu takdir. Namun saat kematian datang, Rahwana tidak menjerit. Ia menunduk. Karena bahkan Asura itu tahu kapan kebenaran telah tiba. Tapi kisah tidak berhenti di sana. Apa yang terjadi setelah Rahwana gugur jauh lebih aneh. Perang berakhir, Rama pulang ke Ayodhya. Di sana, Sita harus membakar dirinya dalam api untuk membuktikan kesuciannya kepada Rama. Namun, apa yang terjadi pada kerajaannya? Dikatakan, setelah kematian Rahwana, Langka dikutuk, benteng emasnya runtuh, menara-menara emas berubah menjadi debu. Perpustakaan dan pengetahuannya hilang. Anak-anaknya, para ksatria besar seperti Indrajit, lenyap dari catatan. Mandodari, istri Rahwana, dinikahi sekutu Rama. Yang tersisa hanya bisikan, pahatan batu, dan reruntuhan yang tak bisa ditanggal dengan pasti. Namun, benarkah semuanya lenyap? Atau ada bagian dari warisan Rahwana yang masih bertahan? Di tahun 2016, arkeolog di dekat Ela, Sri Lanka, menemukan ruang-ruang misterius di bawah tanah. Batu yang terlalu keras untuk dipahat dengan alat kuno. Jadi siapa sebenarnya Rahwana? Seorang penjahat? Seorang visioner? Ataukah manusia paling berkuasa yang coba dihapus sejarah? Selama ribuan tahun, Rahwana dicap sebagai raksasa, penculik, bahkan seorang tiran. Namun sejarah yang sejati tak pernah sesederhana itu. Di sebagian India, Rahwana dipuja. Di Sri Lanka, ia dikenang sebagai raja besar yang membangun jalan, mengobati rakyatnya, dan memajukan ilmu jauh melampaui masanya. Mungkin Rahwana tak pernah dimaksudkan sebagai penjahat. Mungkin Rama dan Rahwana bukanlah kebaikan melawan kejahatan, melainkan dua kekuatan kosmik yang menjaga keseimbangan. Karena dalam abu perang, kebenaran tidak pernah ditulis, kebenaran hanya dikubur. Dan apa yang kita temukan hari ini, reruntuhan, prasasti, hingga anomali misterius di gua-gua langka, bisa jadi hanyalah bagian kecil dari warisan yang ditinggalkan Rahwana.